Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sidang salat asar yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan Islam sampai kepada kita semuanya di saat ini, tidak ada orang yang lebih berjasa dengan tersebarnya Islam sampai saat ini dan sampai hari kiamat kelak biiznillah daripada para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka lah orang-orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka. Mereka adalah orang terbaik yang Allah munculkan di muka bumi ini sebagai hawariyun kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang paling hebat di dalam pembelaan kepada Islam ini. Tidak ada generasi manapun yang lebih hebat dalam membela Islam daripada generasi sahabat. Kita mengenal singa Allah dan singa Rasulnya Khalid ibn Walid. Kita mengenal pengorbanan Talha bin Ubaidillah, Zubair ibn Awam, Abu Ubaidah ibn Jarrah, yang mereka menjadi pagar hidup membentengi Nabi SAW dalam perang Uhud. Mereka adalah yang paling hebat dalam pembelaan kepada syariat Islam ini. Dan mereka adalah orang yang paling hebat dan paling baik di dalam bersedekah di jalan Allah Azza wa Jal. Uthman ibn Affan radhiyallahu an melalui wakaf berupa sumur yang dikenal dengan nama Bi'rul Rumah. Bagaimana beliau mempersiapkan perjalanan Nabi dan para sahabatnya di dalam berperang, di dalam peperangan yang dikala itu dikenal dengan nama Jaisul Usrah, yang dijamin oleh Nabi SAW orang yang mereka membantunya dengan sorga. Uthman ibn Affan, orang yang dia membawa seluruh hartanya diberikan kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini semua harta saya untuk Allah dan Rasulnya. Ketika ditanya, keluargamu engkau berikan apa? Aku sisakan bagi mereka Allah Azza wa Jalla. Ini sahabat Nabi SAW. Di dalam kejujuran, di dalam ketulusan dalam membela syariat Islam ini, enggak ada yang menandingi para sahabat. Oleh karena itu mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jal dan di sisi Nabi-Nya SAW. Di dalam Al-Quran banyak sekali pujian-pujian Allah kepada para sahabat. Seperti dalam firman-Nya, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama yang mereka masuk Islam dari generasi muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan dan keimanan. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Azza wa Jal. Bayangkan para jamaah, mereka telah direkomendasi dengan ridha dari Allah dan mereka ridha kepada Allah. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Tidak ada kenikmatan yang lebih indah daripada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kemuliaan sahabat menjadikan Nabi mewanti-wanti kita semuanya agar jangan mengatakan kata-kata celaan sedikit pun kepada para sahabat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela dan mencaci maki sahabat-sahabat saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Kenapa demikian? Karena mereka orang yang istimewa di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Lalu Nabi membuat permisalan, "Fawalladzi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba." Seandainya kalian menginfakkan satu gunung Uhud emas, gunung Uhud para jamaah, bagaimana besarnya itu? Berapa ratusan ribu ton itu? Jutaan ton itu. Emas,
ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Tidak akan seimbang dengan segenggamnya sedekah berupa tepung para sahabat ataupun setengahnya. Sahabat sedekah setengah dengan genggaman tepung. Itu kalah orang sedekah satu bukit Uhud emas para jamaah. Demikian yang dipesankan oleh Nabi SAW. Betul-betul mereka sangat dalam kedudukan mereka di sisi Nabi SAW. Terlebih orang-orang yang mereka selalu bersama dengan Nabi. Ketika Nabi masuk dalam suatu tempat, ketika Nabi keluar dari suatu tempat, Abu Bakar dan Umar, dua orang yang menjadi pendamping Nabi SAW. Yang sampai Ibnu Abbas, Ibnu Umar mengatakan, betapa seringnya orang mengatakan dakhala Rasulullah SAW wa Abu Bakrin wa Umar, kharaja Rasulullah SAW wa Abu Bakrin wa Umar. Sering sekali Nabi masuk, Abu Bakar dan Umar juga masuk. Nabi keluar, Abu Bakar dan Umar juga keluar. Keluar masuk, tiga orang itu bersama-sama. Pernah mereka berada di atas sebuah gunung Uhud, sehingga gunung Uhud itu bergetar. Kata Nabi SAW, "Uthbut ya Uhud, tetap Uhud, jangan goyang." Kata Rasulullah SAW, "Tetap Uhud, jangan goyang. Tidak ada di atasmu kecuali seorang Nabi, seorang yang jujur, yaitu Abu Bakar, dan dua orang yang dia menjadi syahid, yaitu Umar ibn al-Khattab dan Uthman ibn Affan radhiyallahu an." Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, Abu Bakar dan Umar itu memiliki kedudukan yang begitu dalam di jiwa Nabi SAW. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk membicarakan kejelekan dua orang itu, apalagi fitnah yang diberikan kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma wa an ashabihi ajma'in. Pernah para jamaah yang saya muliakan, ada kejadian ringan antara Abu Bakar dan Umar yang membuat Abu Bakar tersinggung, antara Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma, yang membuat Abu Bakar itu tersinggung. Naam. Akhirnya Umar itu berusaha untuk meminta maaf kepada Abu Bakar. Abu Bakar saking beratnya untuk menerima permintaan maaf, beliau datang kepada Nabi SAW. Ketika mendengar bahwa Abu Bakar itu terjadi sesuatu dengan Umar menyebabkan Abu Bakar sedih, marah Nabi SAW. "Kenapa kalian membuat marah sahabatku ini? Dia adalah orang yang membenarkan aku dikala manusia mendustakan aku. Dia adalah orang yang membela aku dikala manusia semua mengeluarkan aku dari kampung halamannya." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Jamaah yang dimuliakan Allah, kedudukan Abu Bakar ini menjadikan beliau sebagai orang yang direkomendasi oleh Allah dengan sorga. Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di sorga. Umar fil jannah, Umar di sorga. Uthman fil jannah, Uthman ibnu Affan di sorga. Ali fil jannah, Ali bin Abi Thalib di sorga. Subhanallah, itulah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, seorang yang benar-benar berjasa kepada diri Nabi SAW. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, menurut sebagian kelompok sempalan yang mereka itu jauh dari ilmu dan agama, mereka menganggap bahwa Abu Bakar dan Umar itu tidak lebih mulia daripada manusia biasa. Bahkan mereka berdua adalah orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW. Ada orang yang seperti itu jamaah. Teganya mereka menuduh Abu Bakar dan Umar itu murtad. Setelah Nabi SAW wafat, mayoritas sahabat itu murtad, kecuali segelintir saja. Siapa diantaranya? Ali bin Abi Thalib, cucu-cucu beliau, sebagian sahabat. Yang banyak mana? Yang banyak mereka keluar dari Islam. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ada lagi yang mereka mendoakan laknat setiap selesai sholat 5 waktu kepada Abu Bakar dan Umar. Didoakan laknat para jamaah yang saya muliakan. Padahal kemuliaan yang dimiliki oleh keduanya demikian besar. Bagaimana Abu Bakar mendampingi Nabi SAW dalam perjalanan hijrah, sesuatu yang tidak bisa kita bandingkan pengorbanan beliau. Anak-anak beliau semuanya itu berkorban demi kelancaran hijrahnya ayahnya
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma bintu Abi Bakar, dia sengaja sampai merobek menjadi 2 sabuknya untuk mengikat makanan yang dibawa oleh beliau dari rumahnya menuju Gua Thur, tempat bersembunyi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah, sehingga dikenal dengan nama Dzatun Nathiqain. Asma binti Abi Bakar. Aisyah radhiyallahu anha, rupanya juga keluarganya Abu Bakar kena juga oleh mereka, kelompok yang dikenal dengan nama Syiah Rafidhah. Abu Bakar kena, ayahnya, anaknya Aisyah juga kena, sahabatnya Umar juga kena. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ini adalah bahaya. Kenapa? Karena mereka sebenarnya tujuannya adalah ingin menghancurkan Islam ini. Sampai para ulama mereka mengatakan, coba tanya kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu kan pengikut setia Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Siapa orang yang paling baik setelah Nabi Musa? Seandainya pertanyaan itu diberikan kepada orang-orang Yahudi, mereka akan mengatakan yang paling baik adalah sahabat-sahabat Nabi Musa. Ya, karena mereka berjuang berjibaku dengan Nabi Musa dalam susah dan duka. Lalu kalau kalian tanya kepada orang-orang Nasrani, siapa orang yang terbaik setelah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, mereka akan mengatakan Hawariyun, yang selalu bersama dengan Nabi Isa, berjuang, membela dan membantu Nabi Isa dalam menyebarkan dakwah. Tapi kalau ditanya kepada kelompok Syiah Rafidhah, siapa orang yang paling jahat setelah Nabi SAW, mereka akan menuding yang paling jahat adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Fala ilaha illallah, ini adalah tidak lain dan tidak bukan kecuali ingin menghancurkan Islam dari jalan yang tidak disadari oleh umat Islam. Mereka anggap, iya Abu Bakar, Umar wajar, dia kan manusia juga. Mulai masuk doktrinya, jamaah yang saya muliakan. Padahal mereka adalah sahabat Nabi SAW yang kita tidak boleh berbicara sembarangan tentang mereka. Kita mencela sahabat sama dengan kita mencela Islam yang sampai kepada kita. Imam 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu dapat ilmu dari murid-muridnya sahabat. Imam Malik radhiyallahu an, beliau termasuk tabi'ut tabi'in. Dari mana beliau dapat ilmu? Dari tabi'in. Tabi'in adalah muridnya siapa? Muridnya sahabat. Jadi sama aja kita ingin menarik bagaimana tenunan benang-benang Islam dengan indah dijadikan semrawut. Kita hancurkan sahabat, sama saja kita menghancurkan tabi'in, menghancurkan tabi'ut tabi'in, menghancurkan imam 4 madhab. Makanya kelompok Syiah Rafidhah ini, mereka itu tidak meyakini adanya 4 imam madhab. Siapa mereka itu? Gak dianggap sama mereka. Mereka punya pimpinan-pimpinan mereka sendiri. Sahih Bukhari mereka punya sendiri, Sahih Bukharinya mereka. Isinya apa? Hadis-hadis yang palsu, yang menceritakan bahwa sebenarnya Jibril itu akan turun membawa wahyu kepada Ali bin Abi Thalib, cuma nyasar menyampaikan wahyunya kepada Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, melalui majelis yang singkat ini kami mengajak diri saya dan para jamaah semuanya untuk mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang benar. Mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tulus. Karena mereka adalah orang yang Allah suruh kita mencintai mereka. Cinta kepada muhajirun, cinta kepada ansar adalah bagian dari keimanan yang kita dituntut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan mereka dan menjadikan mereka sebagai contoh dan tauladan kita di dalam beragama. Sahabat hancur, maka hancur Islam ini. Tetapi sahabat mulia, maka mulialah Islam ini. Untuk mengakhiri majelis kita di sore hari ini, ada sebuah pertanyaan ditanyakan kepada seorang ulama dari kalangan tabi'in. Disebutkan ulama itu Abdullah ibn al-Mubarak tentang perbandingan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz. Jamaah yang pernah membaca sejarah pasti mengenal ada khalifah yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Khalifah ini benar-benar sangat bijaksana, terkenal. Dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, boleh dibilang cicit dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum ajmain. Mana yang lebih mulia?
Kata Ibnul Mubarak, demi Allah, debunya Muawiyah ketika dia itu berperang dengan Nabi SAW itu lebih baik daripada hari khilafah Umar bin Abdul Aziz yang kurang lebih 2 tahun di saat itu. Debunya Muawiyah di dalam berjihad bersama dengan Rasul SAW, apalagi dibandingkan personnya, tidak bisa disamakan. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, kita taradhi anis sahabati ajma'in, kita meridai para sahabat Rasul SAW, kita mendoakan mereka dengan radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhu, dan kita menjadikan cinta kita kepada para sahabat adalah agama, dan kita membenci dengan sebenci-bencinya karena Allah apa yang dilakukan oleh kelompok Syiah Rafidhah yang mereka dengan tega dan keji menuduh sahabat-sahabat Nabi SAW dengan tuduhan-tuduhan dusta, dengan tuduhan-tuduhan keji. La haula wala quwata illa billah wala ilaha illallah. Demikian barangkali jamaah yang bisa kami sampaikan pada majelis kita di sore hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.